Yeremia 17 ayat 10 sama Yakobus 1:13 14 gitu Romo, tentang pencobaan dengan menguji batin ini gimana gitu Romo. Masih belum bisa pecahkan Romo di otak ini. Baca Yeremia dulu. Kau sebut, Roy, sebut ulang Yeremianya supaya Anda Yani bisa. Atau saya yang bacakan Romo? Tergantung. Kau sebut ayatnya supaya teman-teman tahu di bawah. Yeremia 17 ayat 10. Silakan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Di Yakobus 1 ayat 13-14 ini dikatakan, yang jelas ayat 13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang saya tanya di Romo, mencobai dengan menguji batin itu gimana kira-kira gitu Romo? Kadang kau tidak mengerti kalau kau baca Yakobus sampai selanjutnya omong tentang dosa. Sedangkan Yeremia bukan omong tentang dosa. Coba kau lanjut ayat ke-14 sampai 15-nya. Kalau engkau jatuh dalam itu omong tentang dosa di situ, hanya karena kau baca hanya ayat 13. Coba kau sampai 15 dulu. Iya, tentang keinginannya sendiri gitu Romo. Ya, kalau di 14 itu kan di Yeremia bukan Roy, engkau tidak mengerti. Di Yeremia omong tentang dosa. Makanya kita baca semua sampai 15 dulu supaya engkau mengerti bahwa di situ tentang dosa, bukan omong tentang uji hati demi kebaikan, demi apa, bukan omong tentang dosa. Yeremia omong tentang dosa atau tidak? Kau baca kembali dulu. Makanya butuh lektor, bantu dulu. Bantu Friska, engkau bantu Yakobus, tapi bukan hanya 13, 13 sampai 15. Yakobus 1:13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat. Kalau kita baca di situ, bahwa kita belum tahu konteksnya, pencobaan dalam pengertian apa. Roy, engkau sudah tahu, kau hanya baca ayat 13, engkau sudah tahu apa itu? Atau belum? Iya, tentang dosa Romo. Ya, tapi engkau belum baca sampai ayat 15, engkau mati-matian di ayat 13-nya, makanya engkau harus baca sampai dengan 15. Lanjut 14 dan 15. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apakah itu omong tentang dosa atau tidak? Karena di Yakobus omong tentang dosa. Jadi kalau bilang itu berarti hatimu manusia. Oke, lanjut. Membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lanjut. 11. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal pada pertengahan
usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, Tentang bagaimana kau jatuh dalam dosa. Tidak ada hubungan dengan Tuhan Allah di situ. Yang menguji engkau supaya berdosa. Karena apa? Karena 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hatimu. firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Roy, saya tidak mengerti engkau bandingkan dua ayat itu. Hati-hati loh. Tuhan menguji apa yang ada dalam hatimu. Engkau apa keputusanmu? Free willmu apa? Saya tidak mengerti karena engkau tidak mengerti. Ayatnya engkau tidak mengerti di mana? Roy, kau tidak mengerti di mana? Ini pertanyaan saya. Atau engkau terlalu berpikir sampai engkau tidak mengerti? Romo, kalau tadi kan dengan pikiran kita yang picik itu sama dengan dosa juga gitu, Romo. Bagi saya, yang saya pikirkan, apakah pemikiran saya ini memang Sekarang kau bilang pikiran yang tadi bilang uji hati. Jadi yang bagaimana nih Roy yang kau nih? Yang mana yang engkau mau nih? Kau dari hati, kau loncat ke pikiran. Sedangkan yang kau bawa tentang hati, uji hati, lalu sekarang kau bilang uji pikiran. Maksudnya, engkau loncat-loncat, ini saya tidak mengerti. Karena menurut saya, Romo, hati dengan pikiran itu sejalan, Romo. Dan yang saya nggak paham di sini, Kau bilang hati itu dengan apa saja? sebentar, engkau bilang hati dengan pikiran sejalan? Yang Ya, kau pikiran dengan kau rasakan sama? Sekarang kau beri contoh yang kau pikirkan dengan yang kau rasakan sama. Satunya tentang pikiran, satunya tentang perasaan. Bagaimana sama? Contohnya, kalau kau putus cinta, apa perasaanmu? Galau, galau. Galau. Apa yang dikatakan kepalamu? Wah, enak aja, dia tidur enak, saya tidak bisa nyenyak. Jadi sudah berbeda. Tapi kalau kita lagi jatuh cinta, senang hati nih, Romo, itu maksudnya, Romo. Kau senang hati, kau pikiran bisa menipu. Contohnya nih seorang ibu, Endang contohnya, dia bisa menipu perasaannya ketika dia harus bertahan di dalam penderitaan karena anak-anaknya, walaupun dia merasa menderita. Contoh kecil, dia menipu sendiri pikirannya bahwa dia baik-baik saja, sedangkan dia punya perasaan tersakiti. Makanya kau jangan bilang karena pikiran sama dengan perasaan. Dua hal yang berbeda, laki-laki pakai kepala, perempuan pakai hati. Logikanya perempuan itu berbeda. Yang dia katakan mungkin, itu pasti. Kalau dia katakan tidak, itu mungkin. Sedangkan laki-laki tidak, mungkin, selesai. Contohnya Roy, logikamu sebagai laki-laki. Kalau engkau disuruh oleh istrimu pergi beli kopi di mall, engkau pergi sampai di mall ambil apa? Beli apa? Roy, ini susah ya jawab. Gitu. Kalau seorang laki-laki, seorang suami disuruh pergi beli kopi ke toko, dia pergi beli di mall, dia akan pergi dan beli kopi dan pulang. Kopi. Seorang perempuan, istrimu, dia pergi mall untuk beli kopi saja atau dia pergi seluruh mall baru pulang? Seluruh mall dong, Romo. Jadi yang lain-lain, Romo. Iya, maksudnya itu sangat berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Contohnya, kalau engkau pergi ke Bali hari ini, engkau bawa cuma satu tas, tetapi wanita, istrimu, dia akan bawa semua rumah yang ada. Dia akan pergi ke Bali dengan semua. Waktu sudah sampai di Bali, dia pikir, aduh, jangan sampai, aduh ini mesin cuci, aduh ini apa. Karena memang logika perempuan seperti itu. Sangat berbeda. Jadi ada satu buku namanya Mi Media Naranja Estoronga, antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, perasaan dan pikiran sangat berbeda, dalam Spanyol, apanya limonku, setengah limonku adalah jerukku.
Kelihatan sama, tapi sangat berbeda secara fisik, rasanya dan semuanya berbeda dalam pengertian itu. Jadi kembali ke tema. Yang saya tidak mengerti dari pernyataan itu apa? Yang kau bawa ayat Yeremia 17:10 dengan Yakobus 1 ayat 13, tapi kau mati-mati 13 tidak baca semua sampai 15. Saya belum paham tentang yang namanya menguji batin ini, Romo, gitu. Engkau Apa tidak? aja kira-kira? Oke. Ya. Kalau engkau dipukul hari ini, apa reaksimu? Sakit hati, Romo. Engkau akan balas dendam? Nah, tergantung apalah, Romo, iman kita. Berarti engkau sudah masuk ke dalam proses menguji batinmu. Kalau saya pukul engkau dan saya lempar engkau dengan batu dan engkau lempar balas, itu engkau yang pukul, gunakan satu saja, pikiran dan perasaan. Saya rasa tersakiti, pikiran saya bilang kau balas. Tetapi batinmu akan berbicara lain di situ. Kalau saya balas, maka yang terjadi adalah balas dendam di atas balas dendam. Dia akan juga cari kesempatan untuk balas. Tidak akan selesai persoalan. Ya. Itu kita masuk dalam uji. Maka engkau bilang, apa itu uji batin? Uji di situ. Engkau bertahan atau tidak bertahan? Engkau pernah lihat elang ketika dia harus kehilangan patok dan kukunya? Saat paling rapuh bagi dia, bersembunyi di gua dan mulai dengan patoknya cabut dia punya kuku dan pukul dia punya patok di batu supaya jatuh dia punya patok. Kita merasa tersakiti ketika kita tidak bisa balas dendam. Kita merasa rapuh bahwa kita punya kekuatan untuk balas dendam, untuk pukul, untuk apa, tapi kita tidak punya. Tetapi untuk sampai kepada patok yang baru, kuku yang baru, engkau harus melalui masa rapuh ini. Masa rapuh ini yang kita bilang masa di mana kita uji kita punya batin. Wih, saya kalau balas dendam, apa yang terjadi? Kalau tidak, nanti anak-anak saya juga balas dendam. Setelah itu semua dendam. Engkau tidak pernah uji batinmu, engkau hidup setiap hari dengan uji batinmu. 50.000 di dalam saku celanamu, untuk rokok, untuk minum, atau untuk anak-anak. Itu juga engkau serang menguji, yang kita namakan disernir. Ujilah roh yang ada di dalam kamu. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kalau ada uang 50.000, ada uang 100 juta, yang orang bilang, kau ambil sih ini orang, ini proyek punya, ini kau ambil sih. Engkau akan uji di situ kau punya roh ini dari Tuhan atau tidak, suara hati ini dari Tuhan atau tidak. Ambil barang hasil korupsi, uang hasil korupsi, atau menolaknya. Engkau akan buat apa roh di situ? Ditolak, Romo, kalau apa. Tapi ya lihat situasi juga kadang, Romo. Tapi engkau tahu bahwa itu uang hasil korupsi. Berarti di situ engkau menguji batin, tapi engkau ikut roh yang mana? Tuhan punya atau setan punya? Ditolak, Romo, Tuhan punya. Nah, itu engkau setiap hari engkau mau belok kiri atau belok kanan, engkau buat pertimbangan. Pagi hari engkau mau bangun tidur atau tidak, itu sebuah keputusan yang kau harus ambil dalam hidupmu. Makanya setiap hari kita selalu berjalan di dalam menguji, disernir. Apa sih yang harus aku putus kali ini? Makan atau tidak makan, mandi atau tidak mandi, itu masuk dalam semua keputusan. Tetapi di dalam kategori itu yang kita namakan kesadaran ordinaris, kesadaran keseharian kita. Makan, minum, curi, sakit hati orang, pergi kerja, rencana hidup, semua itu masuk dalam kategori keseharian kita yang kita bisa lihat. Tetapi kalau kita mau mengujinya lebih dalam, maka kita harus menemukan di dalam kesadaran rohani kita. Lebih jauh dari sana. Engkau harus menyelam ke dasar sungai untuk menemukannya di sana. Engkau harus menyelam ke dasar hatimu untuk bisa menemukan yang terbaik di sana. Ini yang kau tiap hari buat. Disernimiento. Tidak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa ya. Disernir artinya uji roh mana dalam pengertian itu. Tiap hari engkau pakai seperti itu. Jadi tidak ada hubungan antara
ayat yang kau pakai tadi, Yeremia 17:10 dengan Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, satunya tentang dosa, satunya Tuhan menguji ketahanan hatimu. Engkau bertahan atau tidak bertahan di dalam semua keputusan hatimu. Oke. Berarti izin Romo di situ kita berarti dikuatkan Tuhan roh kita itu agar tidak masuk ke dalam dosa gitu Romo ya. Engkau jangan bilang Tuhan yang supaya kau dalam dosa. Engkau sendiri yang membuat percobaanmu. Contohnya, makanya engkau bilang secara biblis akar dari konflik itu lahir dari mana? Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Akar dari konflik itu jatuh dari mana datang konflik dengan dirimu, dengan Tuhan dan dengan sesama, datang dari mana? Yakobus 4, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Yang kamu Sebab minta, tahan dulu, ini penting. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Engkau yang memutuskan untuk menjadi sahabat dunia, bukan Tuhan yang memutuskan engkau supaya menjadi sahabat dengan dunia ini. Jadi makanya engkau jangan bilang Tuhan mencobai. Tuhan menguji tidak sama dengan mencobai. Tuhan menguji dengan cara lain. Contohnya, engkau diberi kekuatan untuk hidup. Engkau diberi nafas. Kalau kau tidak mau kerja, itu urusannya Tuhan, Roy. Engkau makan, tidak makan, istrimu makan, anakmu makan, engkau akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau beri saya tenaga? Kenapa engkau beri saya hidup? Untuk kau kerjakah? Atau engkau seperti double predestinasi? Tuhan sudah memutuskan. Engkau hidup, engkau makan, engkau berak, engkau mandi, engkau main bola. Tuhan sudah putuskan, engkau buat seperti itu. Kasihan dong. Engkau punya kehendak bebasnya di mana?